Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gue bakalan mengawakeningkan hero gue yang sudah dari awal banget ya, itu bapak botak, yaitu adalah Gregory. Jadi langsung ke intinya aja, itu kita awakening Gregory hari ini. Mari kita mulai. Oke, sebelumnya alasan kenapa gua pengen mengawalkan Gregory kali ini itu karena sekarang kalau kita lihat di tanggal ya, penanggal kalender. Jadi besok itu di Chronicle. Nah, sekarang itu Chronicle-nya kan tinggal 1 hari ini, dan besok juga dibuka pembukaan pas level 6. Jadi pembukaan pas level 6 ini adalah awal mula kita bertemu dengan kingdom musuh kita, dan otomatis kita perlu hero yang lebih mumpuni lagi untuk join di peperangan awal. Dan seperti yang selalu gua buat di videonya, awal mula perang itu adalah keseruan tersendiri karena sumber daya mereka musuh itu masih banyak. Jadi itu adalah saat dimana kalian untuk memanen poin lebih cepat dan lebih banyak. Lalu di sini yang jadi pertimbangan gua adalah di Gregory sendiri ya. Gregory untuk awakening itu gua kurang lebih 30 shot lagi, atau kalau misalkan pakai cara normal itu kalian ya kurang 3 minggu, karena 1 minggu itu kalian cuma dijatah 10 shot legendary untuk Gregory ada di toko klan. Kalau sebelumnya itu 20, tapi semenjak season ketiga shot Gregory di toko klan itu hanya 10. Jadi ada waktu 3 minggu nih. Memang sih si Gregory ini pasti awakening selama KVK 3, tapi 3 minggu itu adalah waktu dimana ketika kalian besoknya sudah open field battle war, kita butuh kekuatan secara maksimal. Jadi kita sudah nggak bisa menunggu lagi nih. Nah, karena kita sudah tidak menunggu lagi, terus juga penggunaan shot universal juga gua sudah terbatas, dalam artian shot season 3 sudah nggak kepake lagi. Jadi ya sudah, kita maksimalkan saja si Gregory ini dengan shot universal season 3. Jadi shot universal season 3 gua itu ada sekitar 90 ya. Jadi kalau nunggu 3 minggu lagi ya udah 120, daripada nggak ada gunanya, nggak dipakai-pakai gitu kan. Mari kita gunakan saja untuk awakening Gregory. Oke, kita awakening saja. Ini udah keputusannya, jadi kita lakukan saja dan kita awakeningkan si bapak botak satu ini. Setelah itu kita lanjut ke bagian skill ya, seperti biasa, dan kita awak dan akhirnya si bapak botak ini atau Gregory ini awakening juga. Setelah gua memainkan game ini sampai berapa, ini gua selalu pengen ngandelin untuk bapak Gregory itu awaken secara free to play ya, lewat toko klan. Tapi ngelewat toko klan sangat lama banget, jadi gua pakai sini aja. Di sini totalnya di login ke 334, harusnya kemarin kali ya, biar 3333 gitu. Tapi nggak apa-apa, 334 si Gregory itu awakening, dan bisa dihitung keseluruhannya. Kalau pakai cara normal toko klan, kalian nggak pakai yang lain atau pakai nanti hoki kalian ya, intinya hoki-hoki tanpa shot universal ya, setahun itu adalah waktu yang cukup untuk kalian mengawakeningkan Gregory.
Tapi kalau pengen agak cepat dan kebutuhan ya mungkin seperti gua sekarang, jadi Gregory-nya awakeningnya dibantu dengan universal shard yang tersisa. Lalu di sini kita bisa lihat ya, fokus ke level maksimalnya. Jadi core ke-6-nya ini untuk level maksimalnya Gregory adalah memberikan serangan langsung damage sebesar 1800 dengan peluang 40% ya. Jadi anggap aja tambahan damage dari skillnya, karena skill Gregory jujur saja di sini kalau misalkan kita lihat Gregory Awakening saja skillnya itu cuman isinya buff ya. Skill pertama Gregory itu cuman buff, jadi dia memberikan buff dalam jangkauan melingkar, jadi sekelilingnya untuk 5 troops sekutu terdekat, meningkatkan damage-nya sebesar 50% ya. Itu sangat besar dan itu 5 detik lagi. Jadi secara tidak langsung ya adalah 5 babak, dan juga berpeluang 100% ya, 100% memberikan bleed kepada targetnya. Dengan damage bleednya itu adalah 400 kali 2 berarti 800, dan kena core yang tadi, core ke-6 nya, maka secara nggak langsung serangan damage dari Gregory itu adalah 2600 ya. Jadi suatu waktu serangannya totalnya 2600 dengan faktor peningkatan tadi buff. Jadi buffnya itu melingkar. Makanya Gregory ini sangat bagus ketika dia sudah awakening. Jadi nilainya dia setelah awakening itu meningkat, yang dari awalnya seperti tidak ada gunanya gitu ya. Tapi setelah awakening dia sudah sedikit berguna untuk membantu teman-temannya yang ada di sekitarnya. Utamanya untuk memberikan buff sebesar 50% selama 5 detik, ini sangat lumayan. Dan juga di skill keduanya kan kita juga sudah pernah bahas, itu memulihkan troops-nya yang terluka dengan peluangnya yang ya tidak terlalu besar sebenarnya. Tapi ada buff dan debuff. Ya intinya isi dari Gregory itu banyakan antara kalau nggak buff ya debuff. Makanya gue bilang di video yang ini ya, Gregory itu adalah hero buff terbaik free to play yang gue tahu ya sampai detik ini. Jadi tidak masalah kalau kalian pengen awakeningkan dia. Hanya saja gue tidak menyarankan kalian menggunakan universal shard sejak awal ya. Tapi kalau misalkan kayak tadi yang sudah tinggal sisa-sisa universal shard, itu nggak apa-apa, karena ini bukan soal prioritas lagi. Jadi Gregory itu bukan masuk prioritas, tapi ketika dia awakening banyak hal yang bisa dibantu oleh Gregory itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi sekarang gua sudah punya satu squad archer full awakening, satu squad lagi infantry full awakening, dan satu squad lagi dalam artian si Olenna dan si Arthur full awakening. Walaupun yang squad ketiga ini gua belum artiannya itu semuanya sama-sama legendary. Seandainya nanti Verdandi juga awakening, maka bisa dilihat ini adalah tim yang sudah awakening 6 hero ini gitu ya. Jadi tim yang pertama terkuat itu adalah Yulmi Leandra, disusul yang kedua itu adalah Harald dengan Gregory, dan yang ketiga itu ada Arthur, dan untuk saat ini dengan Olenna. Tapi nanti kalau misalkan Verdandi juga ikut awakening, maka ini adalah hero-hero yang sudah awakening dari grup gua. Jadi di total semuanya hampir ada 6 hero legendary. Bro, ada yang baru nih. Buku handbook Viking Rise, mengupas segala hal penting yang ada di Viking Rise hingga LCK 4. Cocok banget buat kalian yang suka berplanning untuk masa depan akun kalian. Dan bukan itu aja, ilustrasi gambarnya juga ciamik banget. Jadi buat kalian ngerasa membaca buku bergambar ala bocil-bocil kematian.
Udah, nggak usah kepikiran lama-lama, langsung order aja. Cek linknya di bio atau di deskripsi di bawah ini. Order sekarang juga sebelum kalian menyesal karena telat mengordernya. Dan semua itu dengan cara free to play, yang penting kalian mau membuat planning. Jadi sekali lagi, free to play itu adalah soal kalian membuat planning, dan planning. Bukan soal kalian menghabiskan uang sebanyak mungkin biar cepat. Ya nggak apa-apa kalau misalkan pengen top up yang banyak, tapi tinggal kalian punya uangnya seberapa gitu. Mampukah kalian untuk memperbanyak uang kalian sedemikian rupa atau tidak? Kalau misalkan enggak, ya sudah, cukup yang biasa-biasa saja gitu. Yang penting tujuan utama kalian adalah selain memiliki hero yang sudah awakening, jangan lupa aksesorisnya juga ya. Jadi aksesoris yang legendary juga itu sama pentingnya ketimbang kalian sudah punya hero-nya yang awakening. Jadi ini juga penting, aksesoris legendary juga penting juga nih. Mon kalau sekarang itu masih di 2200, tapi nanti gue bakalan buat mon ini jadi satu-satunya mon gua yang bakalan tembus di angka 4000-an atau 3000, paling enggak itu 3500 ya. Dan yang paling sulit itu mungkin peningkatan monnya, tapi untuk partnya gue sudah hampir dapat keseluruhan di sini versi attack-nya ya. Jadi mau kepala dan pundaknya sudah versi attack, tinggal ekornya ini kita dapatkan yang versi attack juga, maka sempurnalah si mon satu ini untuk sampai benar-benar maksimal versi gua ya. Jadi target gua aptitude-nya dari kuda Hellfire ini yaitu adalah di angka 4000-an, kalau enggak 3000 sampai 4000 aptitude. Karena kalau nyampe maksimal ya 4305 atau 4500 ini ya maksimalnya, itu sangat sulit loh. Jadi damage maksimalnya nanti yang bakalan kita miliki setelah semuanya di attack-kan semua itu 54%. Dan kecepatan, ingat ya, mon dengan kecepatan 48,17% itu adalah sudah mon yang terbaik yang bisa kalian miliki untuk saat ini. Oke, itu aja yang bisa gue bagi seputar awakening singkat dari Gregory. Terima kasih telah menonton, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Like-nya atau subscribe-nya bebas, terserah kalian. Kalau kalian nggak mau nonton sampai habis juga nggak apa-apa, yang penting spam like aja. Terima kasih, salam Viking, dan bye.